Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama lengkap saya Fraksedis Jenita Narsi. Saya adalah mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2021B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah saya dapatkan dan bersumber dari artikel di internet. Untuk mengenal lebih jelas, yuk simak video berikut. Sobat Belajar, perlu diketahui bahwa di Indonesia masih sering dan marak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus ini bukan hanya datang dari orang jauh, melainkan justru seringkali terjadi datang dari orang-orang terdekat atau keluarga kita, seperti orang tua, suami, istri, anak, teman, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat salah satu kasus, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat 2 Agustus 2024, tepatnya di area persawahan Dusun Gaber, Desa Sodara, Kecamatan Pasongsongan. Peristiwa pembunuhan seringkali menghebohkan kita. Salah satu motif yang sering kita dengar adalah cemburu, terutama dalam kasus perselingkuhan. Perselingkuhan menjadi sebuah fenomena sosial yang kompleks, seringkali memicu konflik atau bahkan tindakan kriminal. Salah satu bentuk tragis adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap selingkuhan istrinya. Pelaku yang terlibat dalam kasus ini yaitu seorang suami serta selingkuhan istri yang menjadi korban pembunuhan. Berdasarkan informasi yang telah didapat, ternyata kasus ini berlatar belakangkan karena sakit hati yang dirasakan oleh seorang suami terhadap istri yang berselingkuh dengan seorang pria. Kronologi kejadian ini berawal dari sang suami yang mendapatkan komunikasi berupa chat yang dilakukan oleh istri dan korban. Dengan emosi yang memuncak, pelaku memaksakan istrinya untuk mengatur jadwal pertemuan dengan korban di lokasi biasa mereka melakukan pertemuan. Sesampai di tempat tujuan, pelaku bersembunyi di semak-semak dan melancarkan aksinya dengan cara memukul kepala korban menggunakan pipa besi sebanyak 2 kali. Meskipun sang istri sempat menghalangi tindakan itu, akan tetapi karena rasa sakit hati yang masih memuncak, sang suami melanjutkan aksinya yaitu dengan cara menjerat kepala korban menggunakan tali tampar hingga tewas. Hingga pada tanggal 3 Agustus 2024 pagi, jenazah korban ditemukan oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Dari peristiwa ini, kita mengetahui bahwa hak asasi manusia yang direnggut atau diambil secara paksa yaitu hak untuk hidup dari si korban dan hak untuk mendapatkan keamanan yang seharusnya dirasakan masyarakat hilang karena merasa takut menjadi korban kekerasan. Berdasarkan kenyataan yang ada, ternyata kasus ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Pasal yang mengatur tentang pembunuhan berencana di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama, pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari pasal ini dapat diuraikan beberapa unsur-unsur pembunuhan berencana, yaitu dengan sengaja, artinya pelaku memiliki niat dan kesadaran untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dengan rencana terlebih dahulu, artinya perbuatan tersebut telah dipikirkan dan direncanakan secara matang sebelum dilaksanakan. Ada jeda waktu tertentu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan. Yang kedua, terdapat pada pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga,
Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal ini menekankan pada adanya unsur perencanaan yang matang sebelum terjadinya pembunuhan. Kasus pembunuhan berencana ini bersifat kompleks dan melibatkan beberapa aspek yang berperan penting, seperti aspek hukum, aspek psikologis, dan aspek sosial. Kasus pembunuhan berencana ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang mendasar. Yang pertama, perselingkuhan. Perselingkuhan istri memicu emosi yang kuat pada suami, yang berujung pada tindakan kekerasan yang ekstrim. Ini menyoroti masalah komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Yang kedua, pengambilan keputusan yang impulsif. Artinya, pembunuhan berencana ini membutuhkan perencanaan yang menunjukkan adanya proses berpikir dan pengambilan keputusan yang salah. Ini bisa dipengaruhi oleh emosi yang labil, tekanan psikologis, atau gangguan mental yang dialami oleh suami. Yang ketiga, ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang tepat. Pasangan suami istri tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik atau masalah dalam rumah tangga sehingga berujung pada kekerasan dan pembunuhan. Yang terakhir, kurang adanya dukungan sosial. Individu yang terlibat memungkinkan kurang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas sehingga merasa sendirian dan putus asa. Berdasarkan hasil analisis permasalahan mendasar dalam kasus ini, ada beberapa solusi yang bersifat komprehensif dan melibatkan beberapa pihak. Berikut ini ada beberapa pendapat saya terkait solusi yang bisa dipertimbangkan dalam kasus ini, yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan mencegah tindakan pembunuhan yang serupa di masa mendatang. Yang kedua, mediasi dan konseling pranikah dan pascanikah. Program mediasi dan konseling dapat membantu pasangan untuk membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, dan mencegah terjadinya perselingkuhan. Yang ketiga, dukungan psikologis. Pelaku dan keluarga yang meninggalkan membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma dan dampak emosional dari kejadian pembunuhan tersebut. Yang keempat, adanya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan dampak negatif perselingkuhan perlu digalakkan agar kasus-kasus seperti ini tidak bisa diulangi lagi. Yang kelima, peran aktif komunitas. Komunitas dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan sosial kepada individu dan keluarga yang mengalami masalah dalam rumah tangga, serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Yang terakhir, rehabilitasi narapidana atau pelaku pembunuhan. Program rehabilitasi di lembaga permasyarakatan penting untuk membantu pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku dan tingkah lakunya, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, pihak keluarga bisa melakukan bimbingan dan konseling terhadap saksi mata yaitu sang istri untuk mengurangi trauma batin yang dialami dari kejadian tersebut. Dari kejadian ini, ada beberapa usulan yang perlu dilakukan untuk mengurangi tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Yang pertama, memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, serta mempermudah akses bagi korban untuk melaporkan kasus dan mendapatkan bantuan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Yang ketiga, pendidikan seks dan hubungan yang sehat sejak dini juga penting untuk mencegah perselingkuhan. Yang
Yang keempat, menyediakan layanan konseling dan bimbingan bagi pasangan yang mengalami masalah dalam hubungan mereka, serta bagi individu yang merasa cemburu atau memiliki masalah dalam mengelola emosi. Sobat belajar, perlu diketahui bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat kejam dan tidak dapat dibenarkan, apalagi ini termasuk dalam kategori pembunuhan berencana. Setiap permasalahan, khususnya dalam lingkungan keluarga, harus diselesaikan secara baik-baik. Mari kita menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari pertikaian. Sekian video dari saya, terima kasih.